Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat tuntunan-Mu, penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kepada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul kembali di tempat ini untuk yang mulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati Pak Robert yang akan mengajar kami Tuhan, supaya apa yang disampaikan Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami simak Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi semua adik-adik. Pagi Pak. Ya, kita akan lanjutkan kelas kita tentang kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Ya, saya share screen dulu. Oke, ini bahan untuk hari ini. Nanti saya share via WhatsApp group. Kelihatan jelas ya. Jadi ini pagi ini kita mulai pembahasan kita tentang NT books. NT itu singkatan dari New Testament. Books itu artinya buku atau kitab, jadi kitab-kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian baru itu ada 27 dan itu dibagi ke dalam 4 kelompok besar. Ya, ini ada 27, bagi dalam 4 kelompok besar. Ada yang disebut Injil, Injil itu Gospel, ada yang disebut History itu kitab sejarah. Lalu epistle itu surat-surat, biasanya surat-surat kiriman dari para rasul. Dan yang terakhir, literatur atau sastra apokaliptik. Sastra apokaliptik kalau dalam perjanjian baru biasanya hanya satu ya, yang satu kitab penuh itu adalah kitab Wahyu. Ya. Ini pembagian singkatnya, Gospel, sekali lagi Gospel itu Injil, History itu sejarah, sejarah kisah para rasul, epistle itu surat-surat, dan terakhir sastra apokaliptik atau literatur apokaliptik. Oke, Gospel atau Injil itu ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah dari 4 itu dibagi 2 ya. Ada yang disebut sebagai Synoptic Gospel. Synoptic Gospel itu ada 3, ada dari Matius, Markus, Lukas. Sedangkan yang keempat itu Yohanes, itu disebut sebagai the Maverick Gospel, Injil yang nyentrik, ya, Injil yang nyentrik, beda sendiri, beda dari ketiga Injil lainnya. Nah, hari ini kita belajar yang Matius, Markus, Lukas dulu, sinoptik, baru minggu depan yang Maverick, ya, Maverick Gospel. Setelah Injil ada sejarah kalian pasti sudah tahu ya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini judul yang diberikan LAI ya, kalau bahasa Inggrisnya Acts of the Apostles. Tapi itu kalau menurut saya pribadi judulnya kurang tepat ya, karena tidak memuat kisah para rasul, kisah rasul-rasul, kisah 12 rasul secara detail. Ya, kitab Kisah Para Rasul tidak memuat sejarah atau cerita tentang para rasul, 12 rasul secara detail. Yang dimuat hanya Paulus dan Petrus dan Paulus. Paulus pun hanya dimuat sampai dia masuk tahanan di kota Roma, tahanan rumah di kota Roma. Kisah Para Rasul 28. Judul yang lebih tepat sebenarnya sejarah kelahiran gereja dan perkembangan gereja. Seperti minggu lalu saya katakan dari Yerusalem, pencurahan Roh Kudus, Kisah Rasul pasal 2, lalu Yudea, Samaria, lalu Asia Kecil, gereja-gereja di Efesus, Galatia, sampai nanti Eropa, Korintus, gereja Korintus, Tesalonika, baru yang terakhir di Roma. Ya. Judul yang lebih tepat adalah sejarah kelahiran dan perkembangan gereja. Tapi karena LAI sudah kasih judul Kisah Para Rasul, ya oke. Lalu selanjutnya ada epistles. Epistles itu surat-surat itu kiriman. Singkatan apa, Pak Robert? LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia, adik-adik. Nah, jadi yang mencetak Alkitab kita itu yang bahasa Indonesia itu biasanya sebagian besar dari LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris pun memang juga disebutnya Acts of the Apostles, ya, baik itu NIV, King James, ya, NASB, American Standard Bible, semuanya nyebutnya Acts of the Apostles.
kisah, fakta-fakta tentang para rasul, sejarah. Padahal lebih detailnya adalah sejarah tentang kelahiran gereja dan perkembangannya. Oke, epistles, tadi epistles, surat-surat kiriman itu dibagi dua, adik-adik. Ada yang disebut Pauline epistles, itu surat-surat kiriman dari Paulus, Rasul Paulus. Itu ada 13, ada Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, dan Filemon. Ya, memang ada ahli Alkitab pengkhotbah yang mengatakan surat Ibrani adalah surat tulisan Paulus juga, tapi setelah diteliti para ahli Alkitab tidak sependapat. Ya. Surat Ibrani itu kemungkinan besar juga bukan Paulus yang menulis. Lalu general epistles, ini surat-surat am atau surat-surat umum. Ya. Apa maksudnya surat umum? Surat yang penerimanya itu tidak dinyatakan secara jelas. Ya. Surat-surat yang penerimanya tidak dinyatakan secara jelas. Kalau adik-adik kirim surat kan jelas, misalnya dari A, from A to B, dari A kepada B, dari Budi kepada Amir, dari Robert kepada Anton, misalnya itu kan jelas. Kalau kita tulis email juga jelas, from X to Y. Tapi kalau general epistles ini, kalau kalian baca, kayak kitab Ibrani lah contohnya, nggak usah jauh-jauh. Di situ Ibrani selain penulisnya tidak dinyatakan, penerimanya pun tidak dinyatakan. Beda dengan surat Roma misalnya. Kalau surat Roma kan jelas dari Rasul Paulus yang dipilih Allah kepada orang-orang kudus atau gereja di Roma, itu jelas. Dari Paulus kepada Filemon. Tapi kalau beberapa surat ini, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas, nah itu penerimanya tidak bisa dinyatakan dengan jelas. Ya. Kayak surat 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas, nah itu tidak dinyatakan dengan jelas. Makanya disebutnya sebagai general epistles atau surat am, ya, umum. Tadi saya katakan surat Paulus ada 13, lalu surat am ini ada berapa adik-adik? Coba dihitung, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, dan Yudas. Jadi ada berapa? Total? 5. Kok 5? Enggak. Jangan dilihat ininya. Ibrani, Yakobus, 2. 1-2 Petrus itu berarti ada 2. Berarti 2 tambah 2, 4. Berapa? 8 ya. Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 4, 1-2-3 Yohanes, 3 tambah 1 Yudas, 8. Jadi total yang disebut epistles dalam Alkitab kita, dalam Perjanjian Baru itu ada berapa? Paulus 13, surat am umum 8. Jadi 13 tambah 8 jadi 21. Ya, 21. Jadi 21 kitab yang disebut sebagai surat-surat atau episode. Dan yang terakhir, beberapa minggu ke depan nanti kita akan juga belajar ini apocalyptic literature. Nah, ini yang paling sulit ditafsir kalau bagi para ahli teologi, ya, para ahli Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu. Nah, ini untungnya cuma 1, nggak banyak-banyak. Nah, kenapa disebut apokaliptik? Karena mengandung berbagai simbol yang sukar diterima akal sehat, ya. Jadi ada binatang, ada hewan, ada naga, yang di atasnya ada perempuan duduk di atas naga. Nah, itu simbol-simbol itu para ahli Alkitab pun kesulitan menafsir kitab Wahyu. Nah, itu jadi itu adik-adik kembali ke awal sini ya, gospel. Jadi gospel sekali lagi, Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sejarah itu ada 1, kisah para rasul. Lalu epistle, surat-surat itu ada 21, tadi kita sudah bahas, dari Roma sampai dengan kitab Yudas. Ya, Yudas. Lalu yang terakhir, apocalyptic literature, ini kitab Wahyu, cuma 1. Jadi 4 tambah 1, 5. 5 tambah 21, 26. 26 tambah 1,
27 pas ya, 27 kitab Perjanjian Baru. Oke, sekarang kita mulai dengan yang pertama dulu. Tadi ada 4, Injil, sejarah, surat-surat, dan sastra apokaliptik. Ya, kitab pertama sekarang adalah Injil. What is a gospel? Apa itu yang disebut Injil? Apa itu Injil? Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya, itu cara bacanya adalah euangelion. Ya. Euangelion artinya kalau dalam bahasa Inggris itu good news. Ya, itu Injil. Kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan. Nah, ini pendapat Donald Hegner, saya kutip ya. Bahasa Inggris nanti saya terjemahkan. It was used. It-nya itu di situ menunjuk pada istilah Injil ya. Injil. It was used to announce the good news of an imperial benefaction, the dawn of a new era, as with Augustus, a victory, the birth or accession of a new emperor, and so forth. Jadi pelan-pelan saya terjemahkan dari awal. It was used to announce the good news of an imperial benefaction. Jadi waktu zaman Tuhan Yesus itu sebenarnya istilah Injil itu digunakan untuk mengumumkan kabar baik, kabar kesukaan dari sebuah anugerah atau perbuatan baik dari kekaisaran. Jadi kalau Kaisar Roma itu zaman dulu, kalau dia lagi moodnya baik, hatinya senang, dia suka memberikan, satu daerah ini nggak perlu bayar pajak atau pajaknya dikurangi. Nah, itu disebut imperial benefaction. Mereka, rakyat kecilnya bersuka cita, pajaknya dikurangi. Karena mereka kebanyakan penduduk pada zaman Perjanjian Baru itu orang miskin. Jadi berat sekali untuk membayar pajak kekaisaran. Jadi kalau kekaisaran mengumumkan pajaknya dikurangi atau nggak perlu bayar pajak, mereka akan sangat girang. Itu yang pertama. Ya. Perbuatan baik atau anugerah dari kekaisaran. Yang kedua, untuk mengumumkan permulaan dari zaman baru, the dawn of a new era, as with Augustus, waktu Kaisar Agustus naik tahta, nah itu disebutnya juga Injil, ya. Kabar kesukaan, kabar baik. A victory, sebuah kemenangan. The birth or accession of a new emperor, jadi kelahiran kaisar baru, kelahiran calon kaisar ya berarti ya, kelahiran calon kaisar, atau accession kaisar baru tuh naik. Nah, itu diumumkan juga sebagai Injil, and so forth, dan lain-lain. Jadi Injil sebenarnya istilah umum, istilah sekuler ya, good news, kabar baik. Kalian diberi keringanan pajak, nah itu juga kabar baik, sebutnya Injil. Ada kaisar baru lahir, itu disebut Injil. Kalian menang perang, itu disebut Injil. Kaisar baru naik, jadi naik tahta, dilantik, nah itu juga disebut Injil. Jadi sangat umum sebenarnya, sangat sekuler. Ya. Nah itu dicatat dalam bukunya Donald Hegner, The New Testament. Oke, jadi istilah Injil itu awalnya bukan dari Alkitab, awalnya dari Kekaisaran Romawi. Ya. Nah, cuma dalam Perjanjian Baru istilah Injil ini dirohanikan, diberikan makna rohani. Ya. Digunakan untuk menunjuk pada berita kedatangan kerajaan Allah yang diproklamirkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau istilah Yunaninya to euangelion tes basileas, Injil kerajaan, Injil kerajaan Allah, the gospel of the kingdom. Salah seorang baca ayatnya Matius 4 ayat 23. Silakan. Satunya lagi 9 ayat 35. Adik-adik. Matius 4 ayat 23 dulu, baru setelah itu Matius 9 ayat 35. Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, itu disebutkan tadi ya, Injil kerajaan Allah, to euangelion tes basileas, the gospel of the kingdom of God. 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, the gospel to euangelion tes basileas, the gospel of the kingdom of heaven. Kerajaan Injil Kerajaan Surga. Mungkin kalian bingung, kok tadi pertama Injil Kerajaan Allah, sekarang Injil Kerajaan Surga. Nah, itu memang dua istilah itu adalah sinonim, sama artinya. Ya. Cuma orang Yahudi biasanya nggak suka menyebut Allah, mereka menyebutnya surga. Nah, jadi Kerajaan Allah sama dengan Kerajaan Surga. Nah. Oke, itu pertama ya. Jadi istilah Injil pertama itu bukan tentang Tuhan Yesus, tapi justru tentang Kerajaan Allah. Tuhan Yesus sendiri pakai untuk menyebut Kerajaan Allah. Baru dalam perkembangan selanjutnya, gereja mula-mula abad pertama sampai abad keempat, tahun 100 sampai tahun 300, abad 4, gereja mula-mula memakai istilah euangelion, Injil itu tadi, untuk menunjuk pada berita mengenai Yesus Kristus. Ya, berita tentang Yesus Kristus, kisahnya waktu dia kecil, ngapain, di kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, pelayanannya. Nah, itu disebut juga sebagai Injil. Markus 1 ayat 1. To euangeliu Yesus Kristus huiu. Ya, baca dulu ayatnya dalam bahasa Indonesia, Markus 1 ayat 1, silakan. Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya. The Gospel of Jesus Christ, Son of God. Ya, baru dalam perkembangannya, gereja mula-mula juga memakai istilah Injil untuk menyebut kisah tentang Tuhan Yesus Kristus. Yang kalian lihat ya, dari istilah sekuler, lalu dipakai Tuhan Yesus untuk menyebut berita tentang kerajaan Allah, lalu dipakai oleh gereja mula-mula untuk menyebut cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi begitu prosesnya. Nah, ini yang disebut Injil ya. Injil ada 4, biasanya ini gambarnya seperti ini kalau adik-adik lihat dalam seni, ya, dalam art. Ya. Ada yang lambangnya. Kita nggak bisa tahu, orang-orangnya ini nggak tahu muka siapa, ini hanya rekaan. Tapi yang kita simbolnya yang biasanya kita lihat di bagian bawah ini ya. Kalau yang pertama itu ada seperti anak, ya. Lalu yang kedua elang, lalu yang ketiga macan, singa, lalu yang keempat kerbau, ya, lembu. Mungkin ada yang pernah lihat gambar ini ya. Nah, kalau yang Matius yang mana adik-adik? Lambangnya Matius, lambangnya Injil Matius itu apa? Anak kecil, elang, macan, singa, atau lembu? Ada yang tahu nggak? Anak kecil. Enggak. Ini enggak disusun berdasarkan urutan kanon kita ya. Bukan berarti yang pertama itu anak kecil, enggak. Bukan berarti anak kecil itu yang pertama kali, berarti dia Matius, enggak ya. Jadi yang Matius adalah singa ini, singa yang yang ketiga ini, gambar singa ini ya. Singa, kenapa singa? Karena Yesus Kristus itu Matius menampilkan Yesus Kristus sebagai singa Yehuda, raja orang Yahudi, singa lambang keperkasaan raja ya. Lalu yang kedua adalah Markus. Markus yang keempat ini. Lambangnya kerbau. Yesus Kristus diumpamakan seperti kerbau. Loh, kok Yesus Kristus jadi kerbau? Maksudnya adalah Yesus Kristus itu jadi hamba. Kalau dalam Injil Markus, Yesus Kristus adalah bukan raja, tapi pelayan, hamba. Anak manusia datang sebagai hamba, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Oke, jadi Matius itu lambangnya singa, raja Yahudi, raja Yehuda. Markus, Yesus sebagai hamba, lambangnya kerbau. Lalu yang ketiga, Lukas. Lukas itu yang pertama, Lukas yang tadi kalian sebut, yang anak manusia itu. Kenapa anak manusia? Karena Lukas sedang menampilkan Yesus sebagai
juru selamat bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh umat manusia. Ya. Kalau silsilah Yesus dalam Injil Matius dimulai dari Abraham. Ya, Abraham. Kenapa Abraham? Karena Abraham dianggap bapak orang Yahudi. Tapi kalau kalian perhatikan silsilah Yesus dalam Injil Lukas, langsung dimulai dari bapaknya seluruh umat manusia. Bapaknya seluruh umat manusia siapa? Manusia yang pertama kali diciptakan? Adam, ya langsung dari Adam, ya karena Lukas hendak menampilkan Yesus Kristus ini bukan hanya juru selamat, bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi, tapi untuk menyelamatkan semua manusia. Makanya dia gambarnya seperti anak manusia ini. Ya. Baru yang terakhir, yang kedua ini, ya, gambar yang kedua ini, elang. Kenapa elang? Karena dalam Injil Yohanes, Injil yang terakhir, Yohanes itu menampilkan Yesus sebagai anak Allah. Elang kan bisa terbang, ya. Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kalau dalam Injil Matius, Yesus diceritakan Yesus Kristus adalah anak Abraham. Kalau dalam Injil Lukas, Yesus Kristus adalah anaknya si Adam. Kalau dalam Injil Yohanes, nggak pusing, mau Adam, mau Abraham, nggak pusing. Langsung dari awalnya. Pada mulanya adalah firman, logos, dari zaman kekekalan itu bicaranya. Jadi dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus ditampilkan sebagai anak Allah. Nah, kalian boleh foto ini ya. Boleh juga cari di internet, Google, siapa tahu ketemu ya. Gambar ini untuk ngingetnya ya. Jadi sekali lagi, Matius singa, Yesus sebagai raja orang Yahudi, Markus kerbau, Yesus sebagai hamba yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang ketiga, Lukas, Yesus sebagai anak manusia, jadi juru selamat bagi semua manusia. Dan yang keempat adalah elang, Yesus Kristus sebagai anak Allah. Oke, udah difoto? Ya, foto biar cepat. Nanti jangan takut, nanti saya juga share ininya, materinya ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, Injil ya. Injil, apa itu Injil? Injil ini books about Jesus. Ya. Kitab-kitab atau buku-buku tentang Yesus, ya. Not books by Jesus. Jadi bedanya books about Jesus, not books by Jesus. Jadi Injil itu kitab-kitab atau buku-buku yang menceritakan tentang Yesus, bukan buku-buku yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Perhatikan ini baik-baik ya. Tuhan Yesus tidak pernah menulis buku sepanjang hidupnya. Ya, 33,5 tahun itu dia tidak pernah menulis buku, tidak pernah menulis artikel. Ya. Dia mengajar, tapi dia tidak pernah menulis buku atau menulis artikel. Ya. Jadi siapa yang menulis Injil ini? Ya, orang-orang dekatnya Yesus, ya, para rasul, orang-orang yang bersama dengan dia waktu dia melayani. Makanya disebutnya books about Jesus. Ada 4 Injil kanonik dalam Perjanjian Baru. Ya, tadi saya sudah sebut, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu saya suka dengar itu Injil Barnabas. Injil Barnabas, lalu yang jadi sumbernya Da Vinci Code, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus. Nah, kalian harus hati-hati. Gak semua yang disebut Injil itu adalah firman Allah ya. Gereja Tuhan, baik Katolik maupun Kristen, itu hanya mengakui ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selanjutnya yang lain itu dianggap sebagai Injil-Injil palsu atau Injil-Injil sesat. Ya. Walaupun memakai nama Injil, tapi itu bukan ditulis oleh orang dekatnya Tuhan Yesus. Nah, Injil-Injil ini ditulis pada komunitas Kristen yang berbeda-beda dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda pula. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, Matius. Matius itu ditujukan pada komunitas Kristen Yahudi di Antioquia. Komunitas Kristen Yahudi di Antioquia. Makanya Matius itu menampilkan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Ya, singa tadi itu. Yang kedua, Markus
ditujukan kepada komunitas Kristen di Roma, ya, orang Roma. Jadi di situ dalam Injilnya Markus menampilkan Yesus sebagai hamba. Yang ketiga, Lukas ditujukan pada Theophilus dan komunitas Kristen Yunani. Theophilus ini kemungkinan pejabat Roma, ya, pejabat Roma, pejabat tinggi. Makanya dia menggambarkan Yesus sebagai juru selamat bagi umat manusia, bukan bagi orang Yahudi saja. Dan yang terakhir, Yohanes ditujukan kepada komunitas Kristen di Efesus, di Asia Kecil. Nah, Yohanes menampilkan Yesus sebagai anak Allah, tadi ya, anak Allah yang sudah ada dari zaman kekekalan. Oke, saya lanjutkan. Jadi, 4 gospel, jadi 4 Injil itu 4 different portraits. Ya, 4 different portraits of one and the same Jesus Christ. Artinya apa? Jadi 4 potret, 4 foto, 4 lukisan yang berbeda dari Tuhan Yesus Kristus yang satu dan yang sama. Pak, saya kok suka bingung baca Injil Matius sama Yohanes, kok suka beda ya ceritanya ya? Apakah ini menceritakan Yesus yang berbeda? Tidak, ya. Jawabannya tidak. Yesusnya satu, Yesusnya sama, cuma memang cara mereka melukiskannya, menceritakannya, potretnya itu berbeda-beda. Ya. Sama seperti kalian kalau selfie, ya tentunya bukan hanya dari depan aja, tapi bisa juga dari samping, dari sisi kanan, dari sisi kiri, bahkan ada juga yang ekstrim dari belakangnya. Nah, sama seperti itu. Tuhan Yesusnya sama, Tuhan Yesusnya satu, tapi 4 foto yang berbeda, 4 gambaran yang berbeda. Ya. Oke, jadi ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi memotret Tuhan Yesus dari sisi yang berbeda-beda. Ya. Ingat aja kalau kalian selfie, nggak mungkin dari depan terus kan. Depan satu, sisi kanan satu, sisi kiri satu. Mungkin ada yang iseng sisi belakang pun difoto. Kayak seperti itu. Nah, sangatlah sulit untuk menentukan jenis sastra yang digunakan dalam kitab Injil. Nah, ini jenis sastranya apa? Bukan, analogi terdekat adalah catatan biografi yang mencatat kehidupan seorang tokoh yang terkenal. Jadi pada tahun 121 itu ada buku, ada kitab yang diberi judul The Vita Caesarum. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, The Life of the Caesars. Jadi kehidupan para kaisar, semacam biografi. Ya. Tapi itu bukan, tapi kalau diteliti, biografi sama Injil tuh ada juga perbedaannya. Jadi ada yang disebut dalam bahasa Yunani itu dimensi kerygma. Jadi ada khotbah, ada proklamasi. Catatan biografi kuno, baik itu kehidupan kaisar maupun catatan biografi sekarang itu hanya untuk menyajikan informasi. Nah, tapi kalau kitab-kitab Injil itu ditulis dengan tujuan pertama memang memberikan informasi tentang Tuhan Yesus, tapi juga yang kedua adalah memberikan kesaksian dan proklamasi tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada dimensi biografisnya, informasi, tapi ada juga proklamasi. Proklamasi berkhotbah. Ini Tuhan Yesus yang ditunggu-tunggu, juru selamat. Ya. Jadi kalau digambar seperti ini, gospel itu meliputi 2 hal, ada sejarahnya, betul. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, lahir di Bethlehem. Ya. Lalu ada orang Majus datang, lalu Herodes mau membunuh. Nah, itu ada history, sejarah. Tapi jangan lupa ada teologinya juga. Ya. Pengajaran-pengajarannya, seruan agar manusia percaya, bertobat. Nah, itulah 2 hal ini yang merupakan unsur-unsur dalam kitab-kitab Injil. Ya. Kalau kitab biografi hanya sejarah. Kalau Injil sejarah plus teologi. Ya, ini tadi saya sudah, di satu sisi Injil adalah theological document, dokumen teologis,
ditulis dengan tujuan agar pembacanya beriman pada Yesus. Namun di sisi lain, hal ini tidak mengurangi validitas histori dalam kisah-kisah yang ditulis dalam Injil. Jadi walaupun Injil itu dokumen teologis, ditulis supaya orang percaya, namun bukan berarti ceritanya dibuat-buat ini biar orang percaya. Nggak seperti itu ya. Kita percaya sejarahnya itu valid. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan belajar secara khusus untuk Synoptic Gospel. Ya, masih ada waktu setengah jam, 9.30. Masih ada waktu 30 menit. Synoptic Gospel, apa itu yang disebut dengan Synoptic Gospel atau Injil Synoptic? Ya, istilah baru nih hari ini, Synoptic. Nah, kalau dalam bahasa Yunani-nya itu disebut sinopsis. Bacanya adalah sinopsis yang pertama. Artinya giving an accounts of the events from the same point of view. Jadi menceritakan suatu peristiwa dari sudut pandang yang sama. Ya. Itu istilah dasarnya, sinopsis. Sinoptik itu bahasa Inggris, sinopsis. Nah ini yang saya akan lingkarin ini. Ya, ini adalah bahasa Yunani. Ya. Ini kok dari tadi bahasa Yunani terus, bahasa Yunani itu apa Pak? Bahasa Yunani itu bahasa asli yang digunakan untuk menulis kitab Perjanjian Baru. Jadi kalau Perjanjian Lama itu ada dua bahasa yang digunakan, ada bahasa Ibrani sama bahasa Aram. Kalau yang PB, Perjanjian Baru, itu digunakan bahasa Yunani. Ya. Jadi sekali lagi, artinya sinopsis adalah memberikan atau menceritakan suatu peristiwa dari sudut pandang yang sama. Ya. Menceritakan sebuah peristiwa dari sudut pandang yang sama. Nah, kita coba lihat apa yang diajarkan dalam Injil Sinoptik. Nah, Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas memuat banyak cerita yang sama serta menggunakan gaya sastra yang hampir sama. Jadi mirip-mirip. Hal ini berbeda dengan Injil Yohanes yang memuat banyak kisah yang berbeda dengan Injil Sinoptik. Ya, misalnya kisah tentang apa tuh namanya? Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Nah, itu adanya hanya di Injil Yohanes. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, itu adanya hanya di Injil Yohanes. Ya. Two source theory, ini kalian cukup tahu aja, nggak perlu, karena ini para ahli teologi kerjaannya ya. Jadi, kok sama ya, banyak miripnya. Jadi, para ahli teologi menghasilkan dua teori ini. Teori dua sumber, teori empat sumber. Jadi, dianggap Matius, Markus itu memakai Markus dan Q. Sumber Q ini sumber imajiner, hipotesis, untuk menulis Matius dan Lukas. Sedangkan kalau empat sumber ada M, Q yang tadi sama, Mark, Markus, dan L. Ya, jadi ada empat sumber yang dipakai oleh Matius dan Lukas. Ini sekedar kalian tahu aja. Nah, ini biasanya kalau kalian nanti tertarik ke sekolah teologi, nah itu baru belajarnya ginian. Tapi kalau dalam lapangan di gereja nggak perlu. Ya. Nah, Injil Sinoptik, Injil Matius kemungkinan ditulis tahun 60 sampai 64. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah disalibkan tahun 30-an, lalu terangkat ke surga, berarti ini tulis kurang lebih 30 tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Naikkan Tuhan Yesus. Ya. Lalu Injil Markus kemungkinan besar ditulis tahun 50-an. Jadi 50-an, 50 kurang 30 berarti ya kurang lebih 20 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Injil Lukas kemungkinan besar ditulis tahun 60-an, sama seperti Injil Matius, 30-an tahun setelah kenaikan Yesus. Nah, kita fokus ke 3 Injil pertama itu. Sekali lagi, singa ini Matius, lalu kerbau ini lambang dari Injil Markus, lalu anak manusia lambang dari Injil Lukas. Ya, kita lihat sedikit ajaran-ajarannya apa aja. Nah, ini pertama Injil Matius.
Lion of the tribe of Judah. Singa dari suku Yehuda atau Yahudi. Ya. Kenapa singa? Sekali lagi sebagai raja orang Yahudi. Lalu kerbau Yesus sebagai hamba, pelayan, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya. Lalu anak manusia, Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi semua manusia. Nah, teologinya atau ajaran-ajarannya apa aja dalam Injil Sinoptik? Ya, yang pertama tentang Allah, ya tentunya pasti semua asalnya dari Allah. Hidup dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus memang menjadi fokus dari 4 Injil kanonik, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Namun hal itu merupakan perwujudan dari rencana Allah. Jadi Yesus Kristus nggak datang atas kehendaknya sendiri, kucuk-kucuk datang cerita-cerita ngajar, nggak seperti itu. Dia datang untuk menggenapi rencana Allah. Ya, dari zaman Perjanjian Lama pun Allah sudah melalui para nabi menjanjikan juru selamat akan datang. Ya. Jadi di sini hidup pelayanan Tuhan Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan itu dianggap sebagai perwujudan atau penggenapan dari rencana Allah yang sudah dibuat jauh sebelumnya. Jauh-jauh hari, nggak dibuat waktu itu, tapi dibuat bertahun-tahun, berabad-abad sebelumnya. Cara yang digunakan Injil Sinoptik untuk menjelaskan hubungan antara pelayanan Yesus dan rencana Allah adalah dengan mencantumkan berbagai kutipan PL yang digenapi olehnya, fulfillment quotation, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi biasanya para penulis, khususnya Matius, tuh banyak sekali mengutip Perjanjian Lama. Sebab ada tertulis, bla 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 bla. Lalu penggenapannya apa? Nah, itu adalah cara yang dipakai para penulis Injil untuk menunjukkan Yesus ini sebenarnya bukan orang baru, dia hanya menggenapi rencana Allah. Ya. Dia menggenapi rencana Allah. Dia tidak datang atas inisiatif sendiri. Dia menggenapi menuruti kehendak Allah dalam hidupnya. Ada 61. Nah, itu. Ada 61 ayat Perjanjian Lama yang dikutip dalam Injil Matius. Nah, 31 ayat dalam Markus, 26 dalam Lukas, serta 16 dalam Yohanes. Jadi kalau saya tanya kepada adik-adik, Injil mana yang paling sering mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama? Jawabannya adalah apa, adik-adik? Injil mana dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang paling sering mengutip Perjanjian Lama? Markus, Pak. Baca lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus, Lukas, Yohanes. Mana yang paling sering, paling banyak kutipan dari Perjanjian Lama? Matius, Pak. Matius, ada berapa? 61. 61. Setelah itu? Markus. Markus, ada berapa? 31. 31, oke. Baru setelah itu, mulai berkurang. Lukas ada berapa? 26. 26. Yang terakhir? Yohanes ada berapa? 16. Nah, kita coba ya lihat ya ayatnya. Misalnya dalam Matius 1 ayat 22. Coba salah seorang adik-adik bacakan. Matius 1 ayat 22, lalu satu orang lagi untuk bacakan dari Markus 14 ayat 49. Ya, cepat sedikit. Waktunya udah mau 20 menit lagi. Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, jadi biasanya formulanya seperti itu ya. Hal itu terjadi supaya digenapkan seperti yang Tuhan firmankan, Tuhan membuatkan lewat nabi. Lewat nabi di mana? Ya di Perjanjian Lama itu. Jadi Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan ya. Oke, satu orang lagi, Markus 14 ayat 49. Markus 14 ayat 49. Markus 14 ayat 49.
Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ya, nah itu biasanya itulah yang disebut sebagai fulfillment quotation. Jadi nubuatannya apa, digenapinya melalui peristiwa apa. Ya, jadi sekali lagi, dari 4 Injil yang paling sering mengutip dari Perjanjian Lama adalah Injil Matius, ada 61. Lalu yang surat-surat lainnya, bagian-bagian lainnya gimana? Paulus juga suka mengutip dari Perjanjian Lama, apalagi Paulus waktu dia sebelum bertobat, dia adalah seorang rabi, ya. Pasti dia sangat kuat sekali pengetahuannya dalam Perjanjian Lama. Lalu yang terakhir, kitab terakhir Wahyu, walaupun dia tidak mengutip secara langsung, tapi dia sering menyinggung tulisan-tulisan dalam Perjanjian Lama. Ya. Misalnya istilah langit baru, bumi baru, nah itu bukan muncul tiba-tiba di Perjanjian Baru di kitab Wahyu, enggak. Sebenarnya ada juga di Perjanjian Lama, di kitab Yesaya, ya, Yesaya 65. Makanya untuk mempelajari PB ya kalian harus kuat juga Perjanjian Lamanya, ya, karena mereka itu saling kaitan. Oke, selanjutnya ya dalam silsilah Tuhan Yesus di Matius pasal 1, Matius mencatat ada 4 wanita ya, Tamar, Rahab, Batsheba, Maria, ya. Jadi ada 3 wanita yang perlu kalian catat yang dari golongan Gentiles. Gentiles ini apa? Kalian boleh saya kasih catatan. Gentiles itu artinya adalah non-Yahudi, ya. Kalian catat. Gentiles itu artinya non-Yahudi. Bentar, saya ganti dulu warnanya. Non-Yahudi. Jadi yang bukan Yahudi kita sebutnya semua adalah Gentiles. Ada 3 yang mana aja? Yang pertama adalah Tamar. Ya. Tamar ini menantunya Yehuda, ya, tapi akhirnya dia bersetubuh dengan Yehuda, melahirkan anak-anak 2 anak. Lalu Rahab ini aslinya seorang pelacur dari Yeriko, tapi dia membantu untuk 2 mata-mata itu, sebagai akibatnya dia diselamatkan. Lalu Batsheba, istri Uria orang Het, ya, yang berzina dengan Daud. Lalu dia akhirnya anak keduanya adalah dari Daud. Anak kedua dari Daud adalah Salomo. Kalau Maria ya orang Yahudi. Jadi ada 3 wanita yang berasal dari golongan Gentile. Jadi kalau diteliti ya Tuhan Yesus dia darahnya nggak pure Yahudi juga. Ya, ada wanita-wanita di Tamar orang Kanaan, Rahab orang Yeriko, Batsheba orang Het. Oke. Saya lanjutkan. Nah, hal-hal ini menunjukkan bahwa Injil sinoptik menegaskan bahwa Allah juga memberikan anugerah bagi kaum non-Yahudi. Ya. Jadi memang utamanya adalah orang Yahudi, tapi bukan berarti kesempatan bagi bangsa-bangsa lain, anugerah bagi bangsa-bangsa lain tertutup. Ya. Nah, itu yang kita kenal universal salvation, keselamatan bagi semua bangsa. Ya. Kembali, salah seorang dari kalian baca lagi ayatnya, Abrahamic Covenant, Kejadian 12 ayat 1-3, tolong. Adik-adik. Kejadian 12 ayat 1-3. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, memang kalau dilihat dari awal banyak amat untuk Abraham, tapi begitu di akhirnya ternyata rencana Allah, tujuan Allah, endingnya itu bukan hanya untuk Abraham dan keturunan Yahudi dan untuk orang Israel aja, tapi untuk
semua bangsa, semua kaum, semua suku di muka bumi akan mendapat berkat. Berkatnya maksudnya apa? Berkat yang utama ya, tentunya salvation ini ya. Di keselamatan untuk semua bangsa, universal salvation. Nah, kita kedua masuk tadi Allah, jadi semua itu mulainya dari Tuhan, dari apa. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, Yesus Kristus. Fokus dari Injil Sinoptik dan juga Injil Yohanes adalah Yesus. Nama Yesus menunjukkan misi kedatangan Allah ke dalam dunia. Ya. Menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius 1 ayat 21, silakan dibuka. Nah, ini arti nama Yesus nih, kalian perlu belajar. Matius 1 ayat 21, tolong dibaca. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, itu ya. Nah, sekarang saya kasih catatan sedikit tentang nama Yesus. Kalian boleh catat. Ya. Yesus, kalau pakai bahasa Indonesia Yesus, kalau pakai bahasa Inggris Jesus, kalau pakai bahasa Yunani Yesus. Nah, semua ini artinya ya sama ya. Dari kata Yahudi, Ibrani, Yehoshua, yang pernah dengar. Lalu kalau bahasa Arabnya Jeshua, lalu bukan J tapi Yeshua atau Hosea, nah itu pernah dengar Hosea, atau Yosua, nah itu paling Yosua pemimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Yosua. Nah, nama-nama ini artinya semua sama, artinya adalah Jehovah is salvation. Ya. Inilah arti dari nama Yesus, Jesus, Yesus, Yehoshua, Yeshua, Hosea, Yosua. Artinya itu semua sama, artinya Jehovah is salvation. Jehovah atau Tuhan adalah keselamatan. Dari Tuhanlah muncul keselamatan. Nah, itulah arti nama, ya, variasi nama Yesus dengan varian-variannya ya, termasuk Yosua, Hosea, dan lain-lain. Oke, sudah dicatat? Jehovah is salvation. Jehovah, Yahweh, Tuhan. Tuhan yang huruf besar semua. Tuhan adalah keselamatan. Tuhan adalah keselamatan. Ya. Oke, saya kembali ke materinya. Oke, itu ayatnya, Matius 1 ayat 21, dari dialah muncul keselamatan. Dari dia, dari siapa? Dari Tuhan. Nah, selanjutnya ada kata Kristos. Ya, Kristos ini adalah gelar bagi Yesus. Tadi kan Yesus artinya Jehovah is salvation, Tuhan adalah keselamatan. Nah, ada lagi tambahannya adalah kata Kristus. Kristus. Istilah ini berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya Messiah, Mesias, atau bahasa artinya dari Mesias itu sendiri adalah anointed one. Orang atau pribadi yang diurapi. Ya, the anointed one itu artinya pribadi yang diurapi. Kasih sedikit. Pribadi yang diurapi. Ya, inilah arti dari Mesias. Kalau bahasa Ibrani ya, Masyak. Masyak, mengurapi. Seperti apa itu mengurapi ya? Itu tindakan menuangkan minyak ke kepala seseorang. Ya, mengurapi. Nah, cuma dalam zaman Yesus ada sedikit kesalahpahaman. Orang Yahudi mereka menghendaki political Mesias politik. Mesias politik adalah orang yang kuat, Superman, superpower, superhero, yang akan membebaskan orang Yahudi dari kekuasaan Roma. Nah, itulah harapan orang Yahudi sebenarnya.
Cuma Yesus kan datang bukan untuk membebaskan orang Yahudi dari Roma, tapi dia datang untuk mati di salib, ya, mati di salib menjadi tembusan bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi aja. Makanya dalam Perjanjian Baru itu terjadi salah pahaman antara orang Yahudi pada zaman Yesus, bahkan termasuk murid-murid Yesus pun salah paham, nggak mengerti tentang misi Yesus yang sebenarnya. Mereka pahami Yesus sebagai Mesias, amin. Ya, Yesus Mesias, betul. Ya, engkau adalah Mesias, perkataan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang diurapi, betul. Tapi Petrus pun memahaminya sebagai Mesias politik. Orang yang akan menghancurkan Roma untuk membebaskan orang Yahudi. Padahal Yesus bukan datang untuk hal itu. Ya. Jadi kalian lihat ada semacam bentrokan, ya, ketidaksesuaian atau kesalahpahaman. Oke. Saya lanjutkan sedikit lagi gelar. Nah, tadi ada Yesus, ada Kristus. Nah, sekarang gelarnya adalah Huiu David, Son of David. Ya, menunjukkan perhatian pembaca pada garis kingly lineage, ya, garis keturunan Tuhan Yesus yang berasal dari garis keturunan Raja Daud. Ya. Yesus digambarkan sebagai raja yang lemah lembut, menunggang keledai, ya, Matius 21 ayat 5. Ada gelar anak Daud, ini gelar Huiu Abram, the son of Abraham, anak Abraham, gelar Tuhan Yesus. Yesus juga adalah orang Yahudi, keturunan Abraham. Abraham dianggap sebagai bapa dari bangsa Israel. Lalu gelar Ho de Huiestu Anthropu, gelar anak manusia, menunjukkan bahwa Yesus adalah figur mesianik yang dinantikan oleh orang Yahudi. Ya. Ayatnya dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Ya, salah seorang bacakan. Kita lihat Perjanjian Lama sebentar pembuatannya itu. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Silakan salah seorang dari adik-adik. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku telah melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, kalau kalian punya stabilo, highlighter, tolong kalian highlight itu ayat, ya, 2 ayat itu. Daniel 7, ayat 13 dan 14. Pak, saya nggak punya highlighter, gimana? Ya pakai ballpoint biasa. Kalian garis bawahi 2 ayat itu, karena 2 ayat itu penting. 2 ayat itu yang menjadi latar belakang dari gelar anak manusia ini. Ya. Jadi tadi sudah dibacakan ada seorang seperti anak manusia, ya. Dia menerima kekuasaan dari Allah, lalu dikatakan dia menjadi raja, semua bangsa tunduk dan kerajaannya bertahan berapa lama? Tadi dikatakan setahun, 2 tahun. Di garis bawah ya ayat ini, ya, ini penting sekali. Adik-adik, kerajaannya berapa lama? Tadi dikatakan selama-lamanya, bukan setahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Nah, itulah bicara tentang Tuhan Yesus, ya, digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham, diurapi oleh Allah sendiri, menerima kekuasaan dari Allah sendiri, menjadi raja untuk selama-lamanya. Ya, itu basicnya. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Nah, selain menunjukkan hakikat keilahian Kristus, ada gelar yang terakhir, gelar yang keberapa ini? Tadi kan sudah Yesus, lalu Kristus itu Mesias yang diurapi, lalu anak Daud.
anak Abraham, anak manusia, dan yang ini yang keenam ya, ho huios tuteu, anak Allah, Son of God. Menunjukkan bahwa Yesus Kristus melakukan kehendak Bapa. Ia melakukan kehendak Bapa sampai mati di salib. Nah, Matius 26 ayat 42, silakan. Ayatnya dibaca, Matius 26 ayat 42. Matius pasal 6 ayat yang ke 26, bukan 6 ya, bukan 6 tapi 26. 26. Matius 26 ayat 42. Matius pasal yang ke di 26 ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ya, dengan kata lain, cawan itu di situ bicara tentang penderitaan ya. Yesus Kristus tahu bahwa rencana Allah bahwa dia harus menderita, mati di kayu salib. Dia sebenarnya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Kalau bisa ada cara lain lah gitu. Tapi dia katakan bukan kehendakku, bukan kehendak dia, bukan kehendak Tuhan Yesus, melainkan kehendak Bapa. Jadi Yesus Kristus setia melakukan kehendak Bapa, bahkan setia sampai mati di salib. Jadi, gelar anak Son of God. Jadi suka-sukanya dia mau bikin apa, tinggal pakai kuasa yang nggak seperti itu. Justru Son of God dalam diri Yesus, dia setia melakukan kehendak Bapanya sampai mati di salib. Oke, yang ketiga tentang Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus ke atas semua orang percaya, tanda dari akhir zaman, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Janji ini juga digenapi dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Nah, inilah yang tadi saya katakan. Saya lebih suka judulnya itu bukan kisah para rasul, tapi kisah lahirnya gereja dan perkembangan gereja. Ya, gereja sebenarnya sudah dimulai dari zaman Perjanjian Lama mungkin ya. Gereja kumpulan orang-orang yang percaya pada Allah, kumpulan umat Allah, bangsa Israel, lalu zaman Yesus, 12 rasul, orang-orang yang percaya. Tapi secara resmi gereja dipahami lahirnya waktu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Nah, Allah Roh Kudus memegang peranan penting dalam peristiwa inkarnasi dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus menaungi Maria sehingga ia melahirkan Yesus. Jadi kalau normalnya kan benih pria bersatu dengan sel telur wanita melahirkan seorang manusia, janin. Jadi janin, pembuahan. Tapi kalau dalam diri Yesus, di situ Lukas 1 ayat 35 mengatakan Roh Kudus menaungi Maria sehingga ia melahirkan Yesus. Jadi kelahiran dari seorang perawan. Ya. Nah, Roh Kudus selanjutnya juga memberikan kuasa bagi Tuhan Yesus untuk mengadakan berbagai mujizat. Matius 12 ayat 28. Dan Roh Kudus juga memampukan bukan hanya Tuhan Yesus, tapi juga murid-murid dalam pelayanan pekabaran Injil. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus, tapi bukan hanya Tuhan Yesus, bukan hanya para murid, tapi kita juga sebagai orang Kristen zaman sekarang ini, kita juga harus menerima kuasa dari Roh Kudus supaya diperlengkapi dalam pelayanan kita masing-masing. Oke, sudah jam berapa, Pak David? Saya kira udah jam 10 ya. Iya, Pak. Ya, sudah jam 10. Oke. 9:59. Nanti kalian, saya akan sharing materinya, tinggal sedikit lagi kalian baca aja, ayat-ayatnya juga sudah saya sertakan tentang the Kingdom of God ini. Jadi kalian bisa baca sendiri, tinggal satu subtopik lagi. Jadi saya akhiri pengajaran saya pada hari ini. Ya. Saya serahkan kepada Pak David. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih, pengajarannya cukup sulit. Tapi adik-adik hang on di sana, tetap bertahan ya. Jadi belajar dengan teliti,
Meskipun sulit, nggak apa-apa. Kan ada bisa dilihat lagi, bisa didengarkan lagi, bisa juga bisa juga dilihat dari nanti makalahnya apa PowerPoint presentationnya ya. Oke, kalau begitu salah satu daripada adik-adik kita mau berdoa. Baiklah, mari kita satu dalam doa.